Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mempresentasikan artikel jurnal terkait topik tipe dan format Big Data, tipe dan format data di Big Data dan Data Science yang telah kami buat. Artikel jurnal kami berjudul Klasifikasi Tipe dan Format Data dalam Konteks Big Data dan Data Science. Oke, next. Di sini, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fadlan Topik Rohman, saya sendiri, kemudian ada Siti Nurul Zakia, kemudian ada M. Parona, yang keempat ada Muhammad Gilang Regan Agassi, dan yang terakhir ada Muhammad Nuril Hikmana Kosim. Kemudian di sini kerangka artikel jurnal kelompok kami, di sini terdapat judul yaitu klasifikasi tipe dan format data dalam konteks big data dan data science. Kemudian yang kedua ada abstraknya, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh ada referensi. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh M. Parona. Silakan M. Parona. Oke, selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini membahas tantangan keberagaman tipe dan format data dalam era Big Data dan Data Science. Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi tiga tipe utama: data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, serta berbagai format umum seperti CSV, JSON, XML, Avro, dan Parquet. Pemilihan format data berpengaruh pada efisiensi analisis dan pengelolaan data skala besar. Meskipun terbatas pada kajian literatur dan belum divalidasi secara empiris, hasil penelitian ini memberikan kontribusi awal bagi klasifikasi data dan menjadi referensi konseptual bagi peneliti maupun praktisi. Selanjutnya, ada pendahuluan. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga tidak dapat diolah dengan alat konvensional. Perkembangan teknologi digital telah mendorong lonjakan volume, kecepatan, dan variasi data, yang menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan dan analisis data. Data science hadir sebagai pendekatan interdisipliner untuk mengekstraksi pengetahuan dari data. Namun, keragaman tipe dan format data menjadi tantangan utama. Tipe data seperti terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, serta berbagai format seperti CSV, JSON, XML, Parquet, dan Avro memerlukan penanganan khusus. Meski banyak studi membahas teknik pengolahan data, kajian sistematis mengenai klasifikasi tipe dan format data masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menyusun klasifikasi komprehensif dengan pendekatan studi pustaka sebagai acuan awal bagi peneliti dan praktisi dalam memilih tipe dan format data yang sesuai untuk analisis dan pengelolaan big data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurul. Oke. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk mengkaji tipe dan format data dalam konteks big data dan data science. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kejelasan konsep, dan keterbaruan informasi. Informasi yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan topik, lalu dianalisis dan disusun secara sistematis untuk membentuk rangka klasifikasi data yang komprehensif. Metode ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis sebagai dasar eksplorasi lebih lanjut dalam pengembangan sistem data. Next. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengklasifikasikan data dalam konteks big data dan data science ke dalam tiga tipe utama, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur memiliki skema tetap seperti data transaksional atau file CSV. Data semi-terstruktur seperti XML dan JSON memiliki struktur fleksibel dan umum digunakan dalam pertukaran data antar sistem. Data tidak terstruktur mencakup teks, gambar, audio, dan video yang memerlukan pendekatan analitik khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nuril Hikmana. Oke, selain itu,
Ditemukan berbagai format data yang umum digunakan seperti CSV untuk data tabular sederhana, JSON dan XML untuk pertukaran data kompleks, serta APRO, Parquet, dan ORC yang efisien untuk penyimpanan dan pemrosesan skala besar di platform seperti Hadoop dan Spark. Pemilihan format data memengaruhi performa sistem, efisiensi proses analitik, dan kompleksitas pipeline data. Klasifikasi ini penting tidak hanya secara teknis, tetapi juga strategis dalam perencanaan arsitektur dan pengembangan sistem berbasis big data. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini mengklasifikasikan tipe dan format data dalam konteks big data dan data science melalui studi literatur. Temukan 3 tipe utama data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, serta berbagai format seperti CSV, JSON, XML, APRO, Parquet, dan ORC yang digunakan sesuai kebutuhan pemrosesan dan penyimpanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Gilang. Silakan. Oke, klasifikasi ini memberikan kontribusi konseptual penting untuk perancangan sistem data skala besar. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak adanya validasi empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan praktis seperti studi kasus, serta mengembangkan framework adaptif yang mengintegrasikan klasifikasi data dengan kebutuhan bisnis dan teknologi. Next. Dan yang terakhir ada referensi. Untuk referensi, kelompok kami mencarinya dengan cara menelaah pustaka dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel akademik yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kemudian, referensi yang digunakan menggunakan gaya pengutupan APA, dalam kurung American Psychologist Association. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, dimohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.